Tim gabungan dari Subdit Resmob dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus Aidil Zaki, 19 tahun, dan Sinta Dewi, 22 tahun, di Karawang, Jawa Barat. Pasangan suami istri ini tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang baru berusia 3 tahun hingga tewas. Mirisnya, jasad sang anak ditinggalkan di dalam ruko kosong di Kalimalang Indah, Tambun Selatan, Bekasi. Sementara kedua pelaku melarikan diri ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban dalam kondisi meninggal dunia. Meninggal dunia, posisi terlentang, ditutup dengan sarung warna hitam. Ditemukan luka lecet di pipi sebelah kiri, kemudian kuping kiri memar, kemudian terdapat luka seperti sundutan rokok di pantat, kemudian di pipi dan di kaki. Sebelum kejadian nahas itu terjadi, kedua pelaku diketahui sering menganiaya sang anak karena korban kerap muntah dan buang air besar sembarangan. Sebelumnya, anak korban sering mendapatkan kekerasan dari para tersangka dengan cara dipukul. Korban sering buang air besar di jalanan dan tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu. Sehingga peristiwa ini pun sering terjadi berulang-ulang. Puncaknya, Pak Sutri yang bekerja sebagai pengemis ini merasa kesal lantaran ditegur oleh karyawan minimarket karena sang anak muntah dan buang air besar di teras minimarket. Karena merasa malu, maka korban selanjutnya dibawa ke tempat istirahatnya di sekitar ruko kosong, di mana ruko kosong ini adalah tempat kejadian. Kemudian para tersangka mengeroyok dan menganiaya korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 7 hingga 15 tahun penjara. Bagaimana fenomena eksploitasi anak demi kebutuhan ekonomi bisa diberantas hingga ke akarnya? Saat ini sudah bersama saya, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariati Solihah. Bu Ai, ini tahun ke tahun masih marak terjadi fenomena anak diajak mengemis, bahkan ada yang rela menyewa anak. Kenapa masih berulang fenomena ini? Ya, dalam aturan perundangan jelas ini menjadi salah satu klaster yang harus kita hadapi karena berulang dan terjadi di berbagai daerah. Kerentanan anak itu adalah menjadi objek atas eksploitasi orang tua, orang dewasa di sekitarnya. Dan beberapa kasus yang masuk ke KPAI memang diawalinya itu dari anak korban penculikan. Ya, mereka bisa saja orang yang tidak saling kenal atau bahkan mereka yang sudah di-grooming, dibujuk rayu. Dan diantaranya adalah justru orang tua yang mengajak untuk mengemis gitu ya. Dan bahkan ada lagi yang bersifat sindikat. Jadi seseorang mengumpulkan anak-anak untuk melakukan mengemis tadi di berbagai tempat dan harus setor perharinya berapa dan kalau tidak dihukum dan lain sebagainya. Sindikat ini benar ada di Indonesia? Ada di Indonesia dan itu sudah beberapa kali diungkap oleh kepolisian dan kami awasi. Memang benar adanya. Dan situasi itu groomingnya juga ke orang-orang terdekatnya si anak ini. Misalnya ke orang tuanya, gak apa-apalah hari Jumat cuma 2 jam doang kok, kamu ini saya bayar. Ada lagi yang bentuknya memang sindikat meminjamkan bayi. Jadi dia mengemis supaya mendapat belas kasihan. Dan bayi-bayi ini juga dibayar gitu. Bukan hanya dilakukan meminjam begitu saja. Karena sindikat ada peminjaman, ada penyewaan bayi gitu ya. Dan yang lebih mengenaskan, bayi-bayi ini diberikan minuman semacam obat penenang supaya tidak berontak.
Tidak rewel saat Tidak diajak. rewel, karena bayi dengan orang baru kan memang hukumnya secara alamiah dia tidak mau. Tetapi ini yang diperlakukan sedemikian sehingga anak ini juga memberi kesan kasihan, ya, kurang makan, tidak, misalnya lapar, kelaparan dan lain sebagainya. Selain sindikat, selain ada yang memang sindikat dan juga penculikan, tapi ada orang tua yang sukarela Iya. meminjamkan, menyewakan anaknya begitu. Kenapa sampai timbul motif demikian? Ya, kalau kami menelaah ya, memang mindset anak adalah asetku yang dilakukan semena-mena karena dia barangku gitu ya. Itu yang masih mendominasi berbagai pemikiran orang tua ataupun orang dewasa. Yang menjadi persoalan karena anak ini relatif bisa dan mudah dikendalikan, maka ini menjadi target sasaran mereka. Itu penyebabnya. Sehingga mudahnya pengendalian, mudahnya akses, lalu mudahnya menjadikan mereka atas apa yang menjadi tujuan yang mendatangkan uang. Ini yang kemudian anak-anak ada yang sudah mengerti bahwa dia sedang dimanfaatkan, ada yang justru senang gitu ya, ada yang justru penasaran, ingin dan menawarkan diri. Karena tadi beragam edukasi yang mereka terima, ada yang mengerti bahwa itu adalah perlakuan buruk, ada yang merasa ya aku juga ditelantarin, nggak diajak apa-apa oleh keluargaku, mendingan ikut aja cari uang misalnya. Karena anak-anak belum mengerti gitu Belum ya. terpapar edukasi ya, dan bahkan akses ke situ karena banyak di lingkungannya, maka dia memilih untuk ke sana. Orang tua yang memperlakukan anaknya harus mengemis, ini yang harus kita akhiri. Aduh gitu ya, kita tuh jadi tahu salah, tapi kan Iya. anaknya kalau ibunya dihukum atau bapaknya dihukum juga terlantar. Gimana dilema-dilema hukum kita? Tidak semudah itu, karena anak punya habitual resident. Dia masih punya nenek, kakek, perihal orang tuanya jahat misalnya, seperti tadi membuat dia malah jadi pengemis. Ini yang negara elaborasi bahwa yang mengurus dia harus ada keluarga sampai derajat pihak ketiga. Oke. Terakhir baru institusi negara ini gitu ya, karena justru kami melihat pengasuhan yang lebih optimal itu harus dari keluarga. Dilema-dilema ini yang cukup menguras energi. Di satu sisi anak dipastikan harus tumbuh kembang dengan orang terdekatnya, orang tuanya, lingkungannya. Di sisi lain justru mereka lah yang membuat anak-anak kita terlantar, putus sekolah, bahkan menjadi tulang punggung. Ini yang lagi-lagi saya berharap ya, orang tua dimanapun, keluarga dimanapun, tidak memposisikan anak-anak kita seperti itu. Oke, ini kan tadi ada dilema yang Bu Ai sebutkan. Berarti sebetulnya selain yang saat ini sudah terjadi, pengemis membawa anak dirazia hanya dimasukkan panti sosial begitu, seharusnya bisa ada jerat pidana. Ya sudah, karena terlihat kan kalau eksploitasi anak itu memanfaatkan, ya mau secara materi ataupun imateri, dan terbagi dua. Ada yang secara seksual, ada yang secara ekonomi. Ini jelas secara ekonomi ya kalau tadi beberapa kasus. Nah, tetapi ada yang bersamaan secara seksual dan ekonomi. Anak-anak yang mohon maaf harus saya sampaikan, anak-anak yang dilacurkan, ya open BO yang menyasar anak-anak kita. Tetapi ketika dikaitkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, di sini bunyi bahwa anak-anak yang mendapatkan kesengsaraan, lalu mereka dimanfaatkan secara fisik, ya secara materi dan imateri. Ya materi mengemis kan dapat uang. Iya. Imateri secara seksual orang lain mendapat kepuasan dan dia sendiri betul-betul dilakukan eksploitasi pada dirinya, tetapi menghasilkan uang misalnya ya untuk anak-anak yang dilacurkan. Oke, ini sudah banyak ditemukan kasus eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual. Sejauh ini temuan KPAI apa dampaknya kepada psikologis anak tersebut? Mereka yang menjadi pengemis juga akan rendah diri. Kita kan sedang menginginkan anak rendah hati, ya, punya semangat bekerja, tapi karena dia sudah mental pengemis, bisa kita bayangkan rusaknya. Tidak percaya diri mentalitas. begitu. Terutama itu. Ini soal konsep diri yang itu dibangun orang kita, orang tua dewasa dan lain sebagainya itu bertahun-tahun. Kalau dihancurkan oleh ya sisi kamu kan jadi tulang punggung, bantu ibu, ayo kita mengemis. Lagi-lagi, ini investasi besar kita. Sejauh ini langkahnya bagaimana untuk bisa menuntaskan hingga ke akarnya agar tidak kembali terulang kasus eksploitasi anak untuk secara ekonomi dan juga seksual? Ya, tantangan 2024 anak-anak mengemis saya sebut di TikTok. Ya, kemarin ada 2 panti sosial yang ada di Medan dengan omset per minggu 6 juta. Karena dia mengemis Secara online? Secara online. Ini tantangan bagi kami. Ini hal baru
Kalau biasanya seperti tadi ditemukan di mana, dia mengemis hari apa ya, ada orang yang menjadi bandarnya kira-kira. Ini bayangkan monetisasi, subscribe, likes dan lain sebagainya, itu betul-betul diminta kedermawanan orang-orang, dimanipulasi untuk tujuan memperkaya diri. Tidak harus turun ke jalan, ini bahkan yang lebih mudah mendapatkan seperti itu. Kami menemukan akar persoalannya itu dalam mindset tadi, bahwa anak-anak ini bukan aset. Aset bangsa betul, melihat potensi dan cara kita untuk memberi dukungan tumbuh kembang. Tetapi aset untuk menghidupi diri. Nah, ini yang harus betul-betul dipangkas, diberantas ya. Dan yang kedua, memang kecepatan kita dalam merespon. Kami sering hanya menerima foto dari masyarakat, lalu di-share gitu ya. Ini gimana? Ini juga akan saya langsung share dinas sosial yang bersangkutan. Gitu. Jadi sesungguhnya respon, percepatan, dan langkah kita menghentikan terjadinya mengemis anak-anak atau dieksploitasinya anak-anak itu sangat menentukan. Tahu di lampu merah banyak cuek gitu. Itu juga ya artinya tidak peduli ya. Iya, masyarakat yang responable, apalagi pemerintah yang responable, itu akan menentukan seberapa cepat kita menghadapi masalah ini. Gitu ya. Dan terakhir tentu kami bergerak di regulasi. Regulasi ini menuntut kita payung atas terpenuhinya hak-hak anak. Teman-teman yang melakukan eksekusi inilah yang kami harap bisa berjalan sesuai regulasi yang ada ya, karena sekali lagi anak-anak walaupun dia punya orang tua tapi diperlakukan buruk, itu sudah harus betul-betul dihentikan, dan bahkan ada proses hukum yang itu memberi dukungan kepada anak-anak kita dan pemberatan pada orang-orang terdekat kita. Baik, nomor satunya adalah menghapuskan mindset bahwa anak adalah komoditas. Dibantu dengan gerak cepat juga dari pemerintah dan masyarakat juga untuk bisa mengawasi agar fenomena eksploitasi ini tidak kembali terulang. Terima kasih banyak Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bu Ai Mariati Solihah telah berbagi untuk iNews Files. Semoga nantinya atensi dari KPAI bisa membantu penanganan kasus ini. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Dapat membahayakan perkembangan anak secara fisik dan mental. Eksploitasi anak demi kebutuhan ekonomi merupakan bentuk pelanggaran serius. Apalagi jika keselamatan dan kesehatan anak tidak terpenuhi atau bahkan sengaja terabaikan demi ego orang tua. Tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan, pemerintah juga harus menyelesaikan akar masalahnya agar tidak ada lagi kasus berulang dalam eksploitasi anak sebagai pengemis. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.